Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Az-Zumar, rombongan-rombongan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila Dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah,
Hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku, maka sembahlah selain Dia sesukamu. Wahai orang-orang musyrik, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku, dan orang-orang yang menjauhi takut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkannya sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang-orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu mengolok-olokkannya. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang
Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang yang kafir. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi. Sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah, kamu kekal di dalamnya." Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.